Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang luas dan volume bangun ruang. Nah, yang pertama ada pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bentuk bangun atau struktur objek di ruang 3 dimensi yang dapat diukur bagian-bagiannya dalam koordinat kartesius di R⁻3, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Secara sederhana, bangun ruang merupakan objek yang diukur berdasarkan 3 variabel, yaitu panjang atau X, lebar atau Y, dan tinggi atau Z. Keberadaannya di ruang 3 dimensi menyebabkan bangun ruang mempunyai volume dan luas permukaan. Nah, selanjutnya yang pertama ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 6 bidang datar yang kongruen. Keenam bidang kongruen pada kubus berbentuk persegi. Gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Volume sama dengan S dikali S dikali S atau sama dengan S⁻3. Luas permukaan sama dengan L. L sama dengan 6 dikali S dikali S atau sama dengan 6 kali S⁻2. Dan seterusnya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Hitunglah luas permukaan kubus berikut dan volume kubus. Nah, diketahui sisinya tadi sama dengan 7 cm. Yang ditanya luas permukaan dan volume. Jadi yang ditanya L dan V. Berikut penyelesaiannya. Karena tadi di rumus L sama dengan 6 dikali S dikali S, jadi L sama dengan 6 dikali 7 cm dikali 7 cm. Karena tadi sisinya 7 ya teman-teman. Jadi sama dengan 6 dikali 49 cm kuadrat. Sama dengan 294 cm kuadrat. Kemudian volumenya tadi di rumus S dikali S dikali S atau sama dengan S⁻3. Jadi sama dengan 7 cm dikali 7 cm dikali 7 cm. Sama dengan 343 cm. Jadi luas permukaan kubus adalah 294 cm kuadrat dan volume kubus adalah 343 cm⁻3. Masuk yang kedua ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun oleh 3 pasang segi 4 dan paling sedikit mempunyai 1 pasang sisi segi 4 yang mempunyai bentuk berbeda. Nah, gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut ya teman-teman. Baik, kita masuk pada rumusnya. Rumusnya seperti ini, ada luas permukaan, volume, panjang, lebar, tinggi, diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Hitunglah volume dan luas permukaan balok berikut. Nah, diketahui panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 4 cm. Yang ditanya volume atau V dan luas permukaan atau L balok. Penyelesaiannya tadi di rumus V sama dengan P kali L kali T. Jadi V sama dengan 6 cm dikali 3 cm dikali 4 cm. V sama dengan 72 cm⁻3. Selanjutnya luasnya. L sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Jadi 2 sama dengan 2 kali 6 cm kali 3 cm ditambah 6 cm kali 4 cm tambah 3 cm dikali 4 cm. Sama dengan 2 dikali 18 cm⁻2 ditambah 24 cm⁻2 dan 12/2. Hasilnya yaitu 2 dikali 54 cm⁻2 sama dengan 108 cm⁻2. Jadi volume balok adalah 72 cm⁻3 dan luas permukaan balok adalah 108 cm⁻2.
Selanjutnya masuk pada tabung. Tabung adalah bangun ruang yang tersusun oleh 3 buah sisi, yaitu 2 buah lingkaran yang mempunyai ukuran yang sama dan 1 segi 4 yang mengelilingi kedua lingkaran. Berikut gambarnya. Masuk pada rumusnya. Bisa dilihat rumusnya itu ada volume, luas permukaan, luas selimut, luas alas, dan lain-lain. Kemudian masuk pada contoh soal. Hitunglah volume tabung, luas permukaan, dan luas selimut tabung berikut. Nah, diketahui T-nya sama dengan 28 cm dan R-nya sama dengan 7 cm. Yang ditanya volume tabung, luas permukaan, luas selimut, dan luas permukaan tanpa tutup. Jadi kita kerjakan sesuai rumusnya teman-teman. Kita tinggal lihat rumus menghitung volume tabung, menghitung luas permukaan tabung. Jadi seperti ini. V sama dengan EV sama dengan, Pi dikali R dikali R dikali T. Jadi V sama dengan 22/7 karena 22/7 untuk kelipatan ganjil ya teman-teman. 22/7 dikali 7 cm kali 7 cm dikali 28 cm sama dengan 4312 cm pangkat 3. Selanjutnya luas permukaannya. Luas permukaan tabung sama dengan luas selimut ditambah luas alas ditambah luas tutup. Jadi penyelesaiannya seperti ini. 2 dikali Pi dikali R dikali R tambah T. 2 dikali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm ditambah 28 cm sama dengan 2 dikali 22/7 kali 7 cm dikali 35 cm. 35 ini hasil dari 7 tambah 28 ya teman-teman. Selanjutnya sama dengan 1540 cm kuadrat. Jadi luas permukaan tabungnya itu 1540 cm kuadrat. Selanjutnya luas selimutnya. Luas selimutnya di sini rumusnya luas selimut sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Jadi sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 cm kali 28 cm. Jadi luas tabung sama dengan 1232 cm kuadrat. Nah, kita masuk pada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki 2 sisi yaitu sebuah lingkaran dan sebuah lengkung. Gambarnya seperti berikut. Kemudian rumusnya. Ada volume, luas permukaan, luas alas, luas selimut, jari-jari R diketahui V, dan jari-jari R diketahui L, jari-jari R diketahui L, S, dan tinggi diketahui V. Jadi rumus-rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada contoh soalnya. Hitunglah volume panjang garis pelukis, luas selimut, dan luas permukaan kerucut di bawah ini. Nah, diketahui tadi T-nya sama dengan 24 cm dan R-nya sama dengan 7 cm. Yang ditanya volume kerucut, panjang garis pelukis, luas selimut, dan luas permukaan. Nah, penyelesaiannya seperti berikut. Yang pertama volumenya. V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali T. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 karena 22/7 itu nilai dari Pi ya teman-teman. Dikali 7 cm kali 7 cm kali 24 cm. Jadi volume kerucutnya sama dengan 1232 cm pangkat 3. Selanjutnya panjang garis pelukisnya, yaitu panjang garis pelukis dapat dihitung dengan rumus Pythagoras, yaitu sebagai berikut. S sama dengan akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jadi S sama dengan 7 cm pangkat 2 ditambah 24 cm pangkat 2. S sama dengan 49 cm pangkat 2 ditambah 576 cm pangkat 2 sama dengan 625 cm pangkat 2. Nah, jadi kita cari
akar dari berapa yang hasilnya 625 cm pangkat 2, dan itu adalah 25. Jadi hasilnya adalah 25 cm. Selanjutnya luas selimut. Di sini rumusnya LS sama dengan Pi dikali R dikali S. Jadi sama dengan 22/7 dikali 7 cm dikali 25 cm sama dengan 550 cm kuadrat. Jadi hasilnya itu 550 cm kuadrat. Selanjutnya ada luas permukaan. Di sini rumusnya Pi dikali R dikali R tambah T dikali R tambah S sama dengan 22/7 kali 7 cm dikali 7 cm tambah 25 cm. Hasilnya jadi hasil luas permukaan yaitu 704 cm pangkat 2. Selanjutnya kita masuk pada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang terdiri dari atap dan alas dengan bentuk segi yang kongruen serta dipisahkan oleh sisi tegak berbentuk segi empat. Nah, berikut gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian ini ada rumusnya. Perhatikan baik-baik rumusnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Hitunglah volume prisma dan luas permukaan prisma. Penyelesaiannya diketahui, belum penyelesaian ya. Prisma tersebut merupakan prisma segitiga dengan bentuk alas segitiga siku-siku. T sama dengan 7 cm. Alat prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan masing-masing sisi tegak. A sama dengan 3 cm dapat disebut alas segitiga. B sama dengan 4 cm dapat disebut tinggi segitiga. Sehingga panjang sisi miring segitiga siku-siku dapat dihitung dengan rumus Pythagoras, yaitu sebagai berikut. C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti tadi ya teman-teman pengerjaannya. Jadi C sama dengan 5 cm sebagai sisi miring segitiga. Yang ditanya volume prisma dan luas permukaan prisma. Nah, berikut penyelesaiannya. Jadi volume prisma sama dengan luas alas dikali T. Karena alas prisma berbentuk segitiga dan dapat dihitung A sama dengan 3 cm sebagai alas A dan B sama dengan 4 cm sebagai tinggi, maka LA sama dengan 1/2 dikali A dikali T. LA sama dengan 1/2 dikali 3 cm kali 4 cm. Jadi luas alasnya sama dengan 6 cm pangkat 2. Sehingga volume prisma, Sehingga volume prisma sama dengan V sama dengan luas alas dikali T. Berarti V sama dengan 6 cm di pangkat kuadrat kali 7 cm. Dan V sama dengan 42 cm pangkat 3. Selanjutnya luas permukaan prisma. Karena alas prisma berbentuk segitiga sehingga dapat dihitung luas permukaan prisma dengan rumus L sama dengan T dikali A1 tambah A2 tambah A3 ditambah 2 dikali LA. Nah, dapat diketahui masing-masing rusuk pada alasnya. A1 sama dengan 5 cm, A2 sama dengan 3 cm, A3 sama dengan 4 cm, dengan T sama dengan 7 cm. Sehingga luas alasnya LA sama dengan 1/2 kali A kali T. LA sama dengan 1/2 kali 3 cm kali 4 cm, sama dengan 6 cm pangkat 2. Kemudian dapat dihitung luas permukaan L sama dengan T dikali A1 tambah A2 tambah A3 ditambah 2 kali LA. Jadi sama dengan 7 cm dikali 5 cm tambah 3 tambah 4 cm tambah 2 kali 6 cm kuadrat. Sama dengan 84 cm pangkat 2 dikali tambah 12 cm pangkat 2. Sama dengan 96 cm pangkat 2. Jadi volume prisma adalah 42 cm pangkat 3 dan luas permukaan prisma adalah 96 cm pangkat 2. Nah, sekian dari saya untuk materi volume dan luas bangun ruang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.